Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin para simpatisan, alumni, dan santri Pondok Pesantren Al-Mawardi rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan bumi yang terjadi ketika hari kiamat terjadi, di mana dalam surah Al-Zalzalah itu bumi hancur dengan sehancur-hancurnya, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya, dan manusia bertanya-tanya dengan keadaan yang terjadi. Maka di situ manusia pun merasa menyesal dengan yang dikerjakan, dengan apa yang dilakukan, karena mereka tidak menyangka bahwasanya pada hari itu kiamat pun terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ayat ini seperti halnya yang sudah saya katakan, bahwasanya Allah ingin memperlihatkan atau ingin menjelaskan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Jadi ayat yang pertama artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya atau beban-beban yang dikandungnya, dan manusia bertanya, wa qalal insanu ma laha. Manusia itu bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Jadi ketika itu manusia itu bertanya-tanya, ada apa? Apa yang terjadi pada bumi ini? Kenapa gunung-gunung meletus? Kenapa air laut meninggi? Kenapa? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Jadi manusia itu bertanya-tanya pada waktu itu. Maka apa? Bi anna rabbaka awha laha. Artinya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan. Maka setelah itu bumi itu mengabarkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan kabarnya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan. Artinya yang sedemikian itu. Jadi bumi itu hancur karena diperintahkan oleh Allah. Makanya sebelum ini terjadi, sebelum hal ini terjadi, sebelum kiamat itu datang, maka yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah kembali kepada Allah. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Bagaimana kita kembali ke jalan Allah? Maka yaitu dengan ibadah, yaitu sholat dan ibadah-ibadah lainnya, terutama dalam ibadah sholat. Kenapa?
Karena sholat itulah adalah perantara kita untuk bertemu Allah. Kenapa saya mengatakan sholat itu adalah perantara untuk bertemu dengan Allah? Karena dengan sholat itulah kita dipertimbangkan untuk masuk ke surganya Allah. Jadi orang itu dilihat dari sholatnya. Kalau orangnya malas, berarti kalau orangnya pemalas, orangnya tidak baik, maka bisa dilihat dari sholatnya. Jika orangnya itu baik, maka juga bisa dilihat dari sholatnya. Seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika kita sholat itu, secara tidak langsung kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Maka ketika ada azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, maka ketika itu ada azan, sebetulnya Allah itu yang memanggil kita melewati perantara muadzin itu. Jadi kita dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya. Jadi Allah rindu kepada kita, Allah kangen kepada kita untuk bertemu dengannya. Makanya Allah memanggil kita dengan sholat. Karena dengan sholat itu adalah perantara kita bertemu dengan Allah. Hadirin para simpatisan, alumni dan santri rahimakumullah. Mari kita jalankan ibadah puasa ini dengan kebaikan dan jangan lupa untuk terus istiqomah dalam melakukan sesuatu, terutama dalam sholat. Karena apa gunanya kita berpuasa akan tetapi kita meninggalkan sholat, apalagi itu sholat yang fardu. Makanya teman-teman, mari kita, jika yang sebelumnya jarang untuk sholat, sering lambat, mari kita usahakan untuk selalu istiqomah sholat fardu, kalau bisa berjamaah 5 waktu. Karena kenapa? Karena sholat itulah yang akan menjaga kita, kawan-kawan. Jadi sholat itu akan menjaga kita. Contohnya, dalam Al-Quran ada ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika kita pahami dari ayat ini bahwasanya Allah akan menjaga kita dengan potensi ibadah sholat kita. Jadi kalau kita sering sholat, ibadah sholat kita sering ataupun tidak putus, maka kita akan terjaga dari hal-hal yang keji dan mungkar. Allah langsung yang akan menjaga kita. Makanya teman-teman, jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai tinggalkan sholat. Karena sholat itu adalah perantara kita untuk bertemu dengan Allah. Hadirin para simpatisan, alumni dan santri rahimakumullah. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa yakum bidinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.